Dan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman binaidi ridallahi wa izalatil dari an-nafsi wa ghairihi wa iyaidini wa lisukrin ni'mati diniyatin sadiqati ma'an tawakkuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya absen dulu ya. Ya. Abelia Safa, Listen. Aisyah Rodia, Listen. Alifia Fikriatul, Si. Anissa Rohma, Listen. Ari Noviro, Si. Aura Eka, Listen. Ais Maisatur, Listen. Bintang, Listen. Dian Valentina, Si. Khalifatul Zahri Suro, Listen. Lagi Aida, Melanie Dwi Octavia, Listen. Regina Putri, Listen. Ispiana Salsabila, Listen. Safares, Si. Sela Devrita, Listen. Seli Devrika, Listen. Siti Adindatul Savana, Si. Siti Nur Aiza, Si. Fethi Nur Yakina. Listen. Kemarin sampai mana pelajarannya? Misi. Misi ya. Ya. Misi nggak? Misi apa itu misi? Apa itu misi? Ingat. Apa itu misi? Ingat. Misi. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari struktur organisasi. Mengapa ada organisasi di kelompok atau di perusahaan? Ada yang tahu? Tidak. Organisasi itu membentuk atau mengatur sumber daya dan aktivitas supaya setiap anggota paham tugas dan tanggung jawabnya. Yang kita bahas ini tentang strukturnya, struktur organisasi. Tahu struktur organisasi?
Strategi tujuan struktur yang harus mendukung strategi bisnis. Perubahan strategi sering memerlukan penyesuaian struktur. Kalau strateginya ini berubah, strukturnya itu akan ikut berubah juga. Lanjut, unsur pentingnya ini ada koordinasi kegiatan, spesialisasi kerja, ada juga desentralisasi atau sentralisasi. Apa itu desentralisasi? Apa itu sentralisasi atau desentralisasi? Tidak tahu. Pembentukan di mana keputusan dibuat, apakah di puncak atau distribusi, yaitu desentralisasi. Ini yang terakhir, ukuran satuan kerja. Jumlah individu dalam satu tim atau departemen mengenali tentang kendali dan komunikasi. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, semakin rumit juga hubungan yang terjadi antar individu dan departemennya. Nah, oleh karena itu perlu dibuat bagan hubungan yang jelas berdasarkan kekuasaan atau authority dan tanggung jawab atau responsibility untuk memastikan kelancaran operasional. Selanjutnya, aspek struktur krusial organisasi. Yang pertama, kita harus memahami elemen-elemen kunci yang membentuk cara kerja organisasi. Ini yang pertama, hubungan manajer dan bawahan. Ini yang pertama ini ya, menentukan jalur pelapor yang jelas. Dari siapa penerima perintah dan kepada siapa yang bertanggung jawab. Ini menciptakan hierarki dan alur komunikasi. Lanjut, yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja ini mengalokasikan tugas-tugas spesifik kepada individu atau kelompok berdasarkan keahliannya. Misalnya, yang A itu keahliannya dalam menghitung jumlah barangnya atau siapa yang menerima barangnya. Itu masing-masingnya itu ya harus ada keahliannya mereka. Nanti kalau misalnya dia itu pinternya ngecek barang, jumlah barang, terus disuruh packing, itu bukan keahliannya kan? Bisa jadi nanti packingannya salah, bisa jadi nanti barangnya yang dia packing itu salah gitu.
Regina Putri. Apa itu hubungan manajer dan bawahan? Mana Regina? Apa? Tahu? Hubungan apa? Garis benang dan tanggung jawab. Nah, masih ngatur ya? Oke ya. Masih ada waktu. Sudah jam berapa? Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Waktunya sudah habis. Saya kasih soal dulu ya. Ini jelasinnya lanjutkan minggu depan. Jadikan 4 kelompok. Ada 29. Jadi 4 kelompok ya. Ayo silakan dikerjakan dulu. Masih ada waktu. Ayo dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit ya.